Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi di pertemuan 4, yaitu mata kuliah pemrograman web server. Yang akan kita bahas hari ini adalah fungsi internal dan membuat fungsi di PHP. Nah, capaian pembelajaran setelah Anda mempelajari ini harapannya adalah memahami, menerapkan penggunaan fungsi built-in yang terdapat di PHP atau fungsi bawaan, membuat fungsi sendiri. Nah, pembahasannya yang akan kita bahas apa itu fungsi, lalu analogi dari fungsi, mengapa pakai fungsi, fungsi built-in atau bawaan itu apa saja nanti kita lihat, membuat fungsi melewatkan parameter argumen by pass by value dan pass by reference, dan penggunaan return untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Nah, berikutnya adalah apa itu fungsi. Nah, fungsi adalah menyatakan blok kode yang diberi nama. Jadi sebuah rentetan perintah atau deretan perintah atau kode, lalu nanti dikemas, lalu kemasannya diberi nama yang disebut dengan fungsi. Nah, cara menulisnya function, nama fungsinya, lalu ada nilai parameternya atau nilai inputnya var1, var2 gitu, lalu di dalamnya ada proses. Nah, ini memang fungsi ini ada yang kita buat sendiri, ada yang tinggal menggunakan, jadi sudah ada di dalam PHP. Nah, ini tadi jadi PHP itu sendiri sudah menyediakan fungsi-fungsi bawaan, yang mana fungsi tersebut tinggal menggunakan saja untuk mengolah string, tanggal, perhitungan, matematika, atau akses ke database. Ya. Jadi beberapa proses itu sudah ada di bawaan PHP, jadi nggak perlu membuat. Oke. Nah, analogi dari fungsi itu misalnya pada gambar saya ini ada suatu proses tersebut proses membuat roti ya, proses membuat roti. Nah, untuk membuat roti butuh material atau butuh bahan-bahan. Nah, material itu kalau di dalam fungsi adalah parameternya atau input datanya. Nanti dikasih data terigu, gula, telur, air, lalu di dalam sini ada proses, dari mulai proses mencampur, mengaduk, lalu kemudian sampai mencetak dan membakar sehingga keluar dari roti, jadi roti ya. Jadi sebetulnya di sini katakanlah proses ini adalah industri yang otomatis gitu ya, di sebuah industri pembuat roti yang otomatis bukan manual ya. Maka sebetulnya ini sudah dikerjakan oleh mesin yang otomatis gitu ya. Jadi nanti di dalam prosesnya itu input datanya atau bahan-bahannya ini sudah langsung ada misalnya ada pintu-pintu untuk memasukkan bahan-bahan ini, sehingga di dalamnya proses, bahkan kita tidak bisa melihat bagaimana proses ngaduk, proses bakarnya, yang ada di dalamnya ini masuk kotak box, black box, dan tidak kelihatan. Tahu-tahu sekian menit sudah jadi roti gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud input ini atau parameter ini parameter jika nanti kita bikin fungsi yang dibutuhkan oleh fungsi. Lalu di sini return itu mengeluarkan hasil fungsi itu ya. Setelah dimasak jadilah hasilnya jadi roti gitu. Nah, ini analoginya kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, mengapa pakai fungsi? Nah, jadi kalau program kita itu nanti di split kecil-kecil atau dibuat secara modular gitu, maka lebih efisien gitu ya, memudahkan pengembangan. Lalu program bisa dikerjakan secara parsial, jadi bisa terpisah-pisah. Kalau kita kerja tim itu kita bisa bagi-bagi ke rekan-rekan kita bagi pekerjaannya. Nah,
proses yang sama bisa dibuat menggunakan fungsi atau menggunakan satu fungsi saja. Nah, di gambar saya ini kalau saya mempunyai program besar, program utama terdiri dari 3 proses misalnya. Ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, kita akan siapkan fungsi. Misalnya di sini fungsi 1 ngitung skor nilai, fungsi 2 hitung IP, indeks prestasi. Fungsi 3 untuk mencetak misalnya gitu ya. Nah, misalnya di program utama saya di proses 1 butuh proses untuk ngitung skor nilai, maka tinggal memanggil fungsi yang sudah ada. Butuh hitung IP, tinggal menggunakan fungsi yang sudah ada. Butuh mencetak, sudah menggunakan fungsi yang ada, tinggal. Jadi di dalam proses ini tinggal memanggil fungsi saja. Nah, di proses 2 itu butuh ngitung IP, berarti menghitung IP ini diproses dipanggil 2 kali oleh 2 proses yang berbeda. Seumpama hitung IP ini tidak ada fungsi, maka aku harus membuat program. Saya harus membuat program hitung IP di sini dan hitung IP di sini, dan program saya jadi boros 2 kali pekerjaan. Maka dengan adanya fungsi ini maka cukup satu saja, tinggal dipanggil fungsinya. Begitu juga proses 3. Sehingga di sini kelihatan, jadi fungsi hitung IP ini digunakan 3 proses ini. Jadi kalau tidak ada fungsi, maka yang saya lakukan adalah saya membuat proses 1 ada program untuk ngitung IP, proses 2 untuk ngitung IP, proses 3 untuk ngitung IP. Jadi harus dibikin 3 proses yang sama. Nah, ini sebenarnya membuat program kalau seperti ini sebetulnya tidak efisien namanya gitu ya. Nah, jadi nanti kalian kalau bikin program, kalau udah dikemas dalam bentuk fungsi, itu artinya Anda sudah pengalaman gitu ya. Tapi kalau programnya kok nggak karu-karuan, prosesnya terlalu panjang begitu, nah itu masih amatiran lah gitu ya, masih tahap belajar gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang fungsi bawaan atau built-in. Yang fungsi built-in itu cukup lumayan banyak, cuma ini nanti saya bahas sebagian saja. Nanti kalau yang lain Anda bisa di tutorial, Anda bisa baca gitu ya. Oke, PHP memiliki lebih dari 100 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, misalnya ini fungsi echo. Nah, itu yang sering kita pakai. Fungsi print, ada fungsi str to upper, ada fungsi str to lower, ada fungsi UG first, ada fungsi ltrim, trim, rtrim, ada fungsi substring str, sub str, ada fungsi str path, ada fungsi rtr replace, ada fungsi date format, str to time. Nah, itu tadi fungsi-fungsi yang bawaan yang sudah ada, kita tinggal gunakan saja. Nah, pertama kita bahas fungsi echo atau fungsi echo ya, untuk menampilkan string. Lalu echo argumen string 1, string 2 dan seterusnya, sintaknya. Contohnya seperti echo string KKK pakai kurung, echo langsung petik saja misalnya seperti ini, maka hasilnya seperti ya menampilkan di halaman. Kemudian printf, nah, printf itu juga untuk menampilkan string bersesuaian dengan format. Sintak print, string formatnya, lalu mix argumennya apa. Nah, misalnya kampus Timik AKKM Jakarta, maka nama kampus S itu string, ini kampus ada variabel yang isinya string. Nah, penanda format di dalam perintah print ini ada %B, nomor biner, C, D itu angka desimal, E untuk notasi saintifik, lalu F floating point untuk pecahan gitu ya, O untuk oktal, lalu S untuk string, kemudian nomor heksadesimal kecil, nomor dengan heksadesimal huruf besar menggunakan huruf ya. Oke, ini beberapa penanda format printf ya. Berikutnya sub str, sub itu sebagian, str itu
singkatan dari string. Untuk mengambil atau menggal sebagian karakter dari sebuah kata atau kalimat atau string, nilai deretan string gitu ya. Sub str, string yang akan dipenggal ini nilainya string integer, mulainya dari ke berapa, panjangnya berapa. Ke itu string itu kan dihitung dari kanan kiri ke kanan, mulai dari 0 seperti array gitu. Contohnya kampus Setimik Akakom Yogyakarta. Nah, ambil kata sub str kampus 7. Ini kampus ini variabel ini nilainya ini 7 itu karakter ke-7. 6 itu 6 karakter dari 7 tadi. Oke, contoh programnya seperti ini. Lalu kemudian ini yang kampus itu utuh Setimik Akakom. Lalu yang kedua, setelah di substring 7 maka jadi kakom. Coba kalian hitung di sini ya, mulai dari 0, tapi ini kalau PHP itu karakter di dalam string itu dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 7 gitu. Maaf, mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketemu K gitu. Nah, kemudian diambil 6 karakter dari K ini. K ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya ini adalah spasi ya. Spasi itu dianggap karakter ya, di dalam pemrograman di string itu ada spasi dianggap karakter. Makanya di sini kakom spasi ini sebenarnya, tapi nggak kelihatan di sini spasi itu ya. Nah, kasus kedua adalah jika ini mau diambil, misalnya mau dibaca kalimat ini, huruf K yang besar ada berapa? K yang besar. Nah, ini biasanya kalau nanti kalian buat program itu karakter yang diinput oleh user itu bisa divalidasi. Oh, karakter sekian harus apa? Kalau ya bisa dicek satu persatu gitu ya. Nah, di sini ada perintah loop ya. Loop itu berarti ini akan dibaca dari posisi 0 sampai terakhir. Nah, ini I sama dengan 0. I lebih kecil atau sama dengan starlen kampus strlen. Strlen itu menghasilkan panjang karakter. Jadi ini tinggal dihitung saja panjang karakternya berapa, termasuk spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, misalnya 22 loop kali gitu ya. Nah, di sini nilai dari I ini akan melakukan putaran berapa kali atau loop berapa kali tergantung dari panjangnya ini, dihitung satu persatu. Terus ini loopnya satu persatu. Maka huruf dipenggal setiap satu langkah ambil. I yang pertama itu S. Huruf satu huruf diambil. S itu I pertama. Tapi di sini S, apakah huruf sama dengan K? Tidak. Lanjutkan. Ya, dia akan kembali lagi ke loop. Terus lanjutnya adalah I yang kedua. Ini I yang kedua. 2, 1. Ini 2. Maaf, ini kalau mulai dari 0 ya. 0, misalnya 0, 1 huruf. Posisi kedua 1 huruf, posisi ketiga 1 huruf, posisi keempat 1 huruf, dan seterusnya. Nanti kalau ini huruf ini diambil, 1 huruf ini diambil, ketemu K, maka jumlahkan K dijumlahkan 1, 2, 3, maka hasil dari jumlahkan ini kalau dicetak jumlah huruf K nya adalah 3. Nah, ini penggunaan substring itu bisa dirumus juga untuk mengambil satu persatu karakter ketemu ya. Misalnya kita akan jumlahkan yang K nya berapa ya. Nah, begitu. Oke, ini lalu kemudian berikutnya adalah masih operasi string, yaitu str to upper. Str to upper itu untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau besar. Sintaknya str to upper string. Lalu kemudian contoh misalnya di sini ada PHP kampus. Nah, kampus Setimik Akakom besar. Nah,
besar atau kapital. CTR itu over, kampus Eko besar. Ini hasilnya udah dirubah kan. Maka hasilnya adalah Stimik Akakom dicetak dengan huruf kapital semua. Ini ya ada istilah besar atau kapital, huruf besar itu bisa diartikan ukurannya. Tapi kalau kapital itu S ya seperti ini tampilannya gitu ya. Oke, lalu kemudian STR to lower. STR to lower. Ini kebalikannya tadi. Jadi kalau ada input atau suatu string bernilai huruf besar, maka akan diubah menjadi kecil. Nah, ini kebalikannya tadi ya, sintaknya juga sama gitu. Lalu kemudian contoh. Nah, ini sebenarnya kecil ya, kampus besar kecil ya. Eko besar ya, maksudnya ini jadi ini hanya variabel saja, ini kecil gitu ya. Stimik Akakom Yogyakarta ini diubah semua, walaupun ini kombinasi dari dua penulisan, yang kapital ada yang huruf kecil gitu ya. Berikutnya UC-First. UC-First ini digunakan untuk mengubah huruf kecil di awal kalimat menjadi huruf besar di awal kalimat. Jadi cuma satu, pertama kali yang diubah menjadi kapital. Oke, sintaksnya UC-First lalu string. Contoh misalnya kuliah pemrograman server, nah, besar UC-First, besar. Kemudian ketika dicetak di sini, maka dia akan P-nya dirubah menjadi huruf kapital besar pertama kali gitu. Sebenarnya kalau server ini kan aslinya memang begini gitu ya. Ini juga nggak diubah gitu ya. Oke, berikutnya adalah UC Word. UC Word untuk mengubah huruf kecil di awal setiap kata menjadi huruf besar, huruf kapital setiap kata. Jadi kalau ada kalimat seperti untuk mengubah huruf kecil, untuknya U-nya besar, kapital, M-nya besar misalnya. Oke, sintaknya UC Word string. String itu deretan dari kata menjadi kalimat gitu ya. Contoh misalnya. Nah, di sini ada nama. Nama Peggy Melati Harum Mewangi Sepanjang Hari. Maka nama 2 sama dengan mengubah dari nama 1 ini. UC Word nama, Eko nama 2. Maka hasilnya adalah Peggy Melati, P-nya kapital, M-nya kapital, Harum hanya kapital. Nah, ini Mewangi, M-nya kapital, Sepanjang, S-nya kapital, Hari ya. Nah, ini jadi apapun yang dimasukkan oleh user dengan semua huruf kecil, maka setiap spasi itu dianggap satu kata. Jadi setiap ada spasi, dipisahkan spasi dianggap satu kata, maka dia akan dikombinasikan ya. Setiap kata diawali dengan huruf kapital ya. Biasanya nama itu kan seperti itu ya. Oke ya. Oke, lalu L-trim. L itu sebenarnya singkatan dari likes ya, like. Untuk menghapus spasi di sebelah kiri karakter. Nah, L-trim string sintaknya. Contoh ya, kampus. Nah, ini ada spasi pemrograman. Kampusnya kata ya, tadi cuma ngopi ini. Kampus pemrograman web. Kampus 2 L-trim kampus 2. Nah, lalu kemudian di sini akan pemrograman webnya, karena ini menulisnya seharusnya kan spasi ke sana, tapi ini karena dihilangkan maka dia akan rata sebelah kiri gitu ya. Kemudian trim itu untuk menghapus spasi di sebelah kiri dan kanan karakter. Jadi dua-duanya kanan dan kiri oke gitu ya. Lalu kemudian sintaknya trim string. Contoh misalnya. Ini ada kampus pemrograman web ya, kuliah pemrograman atau kampus pemrograman web. Ini ada spasi, di sini ada spasi. Lalu di trim, kemudian hasilnya adalah dia akan defaultnya, kalau kita nggak kasih apa-apa kan defaultnya rata di sini ya. Ini spasi hilang gitu. Cuma memang warnanya putih jadi nggak kelihatan. Kalau ada spasinya juga kelihatan gitu. Oke. Lalu kemudian R-trim itu R itu singkatan dari right sebenarnya. Untuk menghapus
dihapus spasi sebelah kanan karakter. Nah, jadi rtrim string ini, nah ini sintaknya rtrim string, contohnya kampus pemrograman ini, maka dia akan memprogram ya misalnya gitu, yang kanan dihilangkan. Nah nanti untuk kasus-kasus seperti ini digunakan untuk apa sebetulnya gitu ya. Nah, ini kadang memang ada beberapa input data atau masukan yang ada fil-fil tertentu atau input atau masukan tertentu yang nggak boleh pakai spasi, atau ada user iseng sebelum input di spasi dulu baru ngetik, atau sebaliknya, atau di tengahnya dikasih spasi. Nah itu kalau misalnya programnya tidak diantisipasi atau dibuat sebuah validasi, maka yang terjadi adalah data tersebut agak sedikit kacau gitu ya. Nah, dia akan membedakan ketika ada di depannya ada spasi dengan di depannya tidak. Ketika nanti dicari itu dia akan secara ini akan membedakan, karena spasi itu dianggap karakter sebenarnya gitu. Ya, apalagi kalau ini untuk kunci pencarian dan sebagainya. Nah ini akan berakibat kesalahan ya, berakibat kesalahan. Jadi ada beberapa data yang kesimpan di basis data itu, di rekaman itu harus seragam, panjang pendeknya tidak ada spasi, seragam. Kalau tidak seragam harus nanti di dalam programnya harus diberi validasi gitu ya, supaya tidak sembarangan orang ngetik masuk gitu ya. Oke. Nah kemudian ada str replace itu mengganti bagian string dengan suatu string atau karakter. Nah misalnya sintaks str replace find. Nah find ini kalau ada teks gitu, kira-kira yang mau diambil yang mana, diganti dengan apa, lalu kemudian gantinya apa, string, lalu count panjangnya berapa. Nah, misalnya contoh, misalnya ada teks Fulan bin Iksan gitu. Echo tag nama str plus Fulan Ahmad, teks. Nah, maka di sini Fulan, nah Fulan itu yang di find tadi ya, replace itu penggantinya gitu ya. Lalu kemudian Ahmad bisa diganti dengan Ahmad, lalu tag apa yang mau diganti ya, tagnya adalah Fulannya yang diganti, dan hasilnya adalah Ahmad bin Iksan. Nah ini ada koma count, mungkin kalau koma count ini kalau penggantinya diambil berapa panjangnya. Nah ini belum dipraktekkan nih. Oke, lalu ada str repeat. Str repeat itu untuk menyelipkan ulang suatu string atau karakter. Nah misalnya str repeat string, repeat yang diulang berapa kali string tersebut. Misalnya contoh, nah di sini ada tag angka kom, lalu kemudian hasil dari str repeat text, 4 gitu, karena ini angka kom ada spasinya juga gitu. Tag, maka dia akan dilakukan tag ini diulang-ulang 4 kali, ditambahkan ke sebelahnya gitu, ditambahkan hasilnya angka kom. Misalnya saya ingin menampilkan karakter titik seperti di bawah ini misalnya ya. Kalau kita menggunakan print atau echo biasa, kita harus bikin titik banyak gitu ya, perintahnya panjang gitu ya. Tapi dengan menggunakan fungsi str repeat ini, cukup dengan karakter ini lalu diulang berapa kali. Kalau misalnya kita titik-titiknya kita kasih 100 panjangnya biar sampai sini ya, itu bisa seperti itu. Nah ini ya, gunanya ya, kadang-kadang kita butuh proses-proses tertentu yang manipulasi string memang ya. Nah lalu kemudian str-pad. Nah, str-pad mengulang satu string atau karakter ya, suatu string atau karakter. Sintaks str-pad string length panjangnya, pad stringnya, lalu pad tipenya apa. Nah pad tipe itu sendiri sebetulnya di sini ada apa istilahnya ini konstantanya, str-pad tipe.
right, dia akan menambahkan di kanan secara default. Lalu part tipe kedua di sisi string, di sisi kedua ini berarti di kedua sisi, maksudnya sisi dua kanan kiri maksudnya gitu ya, kedua sisi string. Lalu kemudian str part left itu berarti kiri, di sisi kiri. Nah lalu kemudian misalnya saya membuat teks ABC, kemudian di bawahnya str part teks 6 0 left itu berarti di bagian kiri ya. Nah dia akan menambahkan 06 kali sebelum ABC. Nah misalnya gini, 0 sebenarnya 6 kali ya. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Nah ini karena dibatasi ini, jadi sebenarnya nolnya bukan di 6 kali tapi dia panjangnya 6 tapi ditambahkan 0 mengisi. Nanti kalau misalnya ABC nya tambah D gitu ya, nanti cuma ini otomatis 3 kali ya. Nah ini kadang-kadang sangat berguna ketika kita akan membuat kode-kode otomatis. Misalnya orang mengetikkan apa, misalnya kalau di MySQL itu kan record kunci primer itu bisa auto increment 1, 2, 3, 4, 5 itu, tapi nilainya integer. Nah kalau misalnya mau dibikin string terus misalnya 001, 002, 003, nah 00 nya itu kalau disimpan dalam bentuk integer masih hilang 0 depannya. Tapi kalau pakai string di replace seperti ini, dia akan kunci-kuncinya akan sama panjangnya. Misalnya 01 sama 10 gitu kan, sama-sama 2 karakter. Tapi kalau integer ya 1 dan 10. Jadi 1 itu 1 digit, 10 2 digit. Tapi kalau string 01 2 digit, 10 2 digit, dianggapnya string. Nah biasanya kita butuhkan untuk misalnya kalau kita membuat kunci otomatis pakai string. Jadi misalnya menambahkan secara otomatis di depannya supaya panjangnya sama 01 dan 10 tadi. Jadi kalau nanti angkanya 3 digit 100 itu 100 ya, kalau satunya 001 gitu ya. 001. Nek 10 ya 010 ya, 3 digit dari seragam. Tapi kalau angka integer kan nggak begitu. Angka yang satuan ya 1 digit, puluhan 2 digit ya. Jadi rekamannya itu tidak sama panjangnya. Oke. Lalu kemudian tanggal atau date. Nah, tanggal digunakan untuk menformat tanggal waktu dari nilai timestamp. Jadi tanggal dan waktu atau jam. Sintaks date format timestamp. Contoh. Nah, ini formatnya ini sebelum ini format dulu ya. Formatnya ini D. Tanggal untuk 2 digit. Nah, tanggal untuk 2 digit misalnya tanggal 1 ya 01, 02, 03. Terus M, penulisan bulan format 2 digit misalnya Januari 01, Februari 02, Desember ya 12. Y, penulisan tahun 4 digit. Nah, Y besar ya, Y kapital 4 digit 2020 2020. Kemudian H, penulisan jam dengan format 24 jam. Jadi memang ada penulisan yang 0 sampai 24. Ada yang AMPM itu ya 1 sampai 12, lalu kembali lagi 0 lagi misalnya gitu. Lalu kemudian I, penulisan menit. Lalu kemudian S, itu penulisan untuk detik atau second. Oke, berikutnya contoh. Nah, ini kita akan membaca hari ini ya. Hari ini misalnya ini dalam date sama dengan date create date. Nah, YMD, Y itu berarti tahun, month, day, tahun, bulan, hari, tanggal, tahun, bulan, tanggal. Nanti hor ini ya, ini. Nah, ini HIS. Jadi diambil hari ini jam berapa, tanggal berapa. Tanggal sekarang adalah sekian. Nah, ini misalnya kalau kita balik ya ini 20 bulan 9 tanggal 23 10 jam 2 menit 51 detik.
Kalau kita tampilkan dengan date format, date-nya ini tadi ya kita ambil nilainya, terus kemudian kita format seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Nah ini begitu juga yang kedua gitu. Bahkan ada beberapa fungsi-fungsi, ada n itu dia akan menghasilkan apa ini. Nah, ke n nah ini n itu ke minggu ini hari keberapa gitu. Jadi ini sebetulnya harinya Senin, Selasa, Rabu ya, hari ketiga, tanggal ini hari ketiga dari minggu, namanya ini Wednesday ya. Nah ini adalah L, ini L ya, ini akan mencetak nama hari tapi dalam bahasa Inggris. Nah, dari minggu ini nama hari dalam bahasa Inggris. Oke, berikutnya adalah ada short to time ya, misalnya sintaknya seperti ini, short to time no to jam sekarang. Nah, contoh misalnya ini jam tanggal sekarang nih, misalnya str to time no. Nah berarti tanggal sekarang. Terus kemudian berikutnya adalah ditampilkan no nya ini date, ini formatnya no nya. Nah kalau tidak kita kasih format, maka dia dianggap integer. Jadi di sistem komputer itu sebenarnya di PHP itu tanggal jam itu ada nilai integernya gitu. Jadi kalau kita nyimpen tanggal itu bisa menggunakan integer, tapi kalau integer kan nggak bisa dibaca oleh ini tahun berapa, tanggal berapa. Jadi seperti ini, misalnya ini kebetulan tahun 23 September 2020 jam 10 9 menit 19 detik, itu nilai integernya seperti ini. Nah lalu kemudian kita bisa memanipulasi tanggal dan sebagainya, sebetulnya bisa. Di PHP juga ada fungsi-fungsi untuk itu. Misalnya nih tanggal sekarang itu 23 September, lalu supaya nanti satu hari berikutnya berapa tanggal ini, misalnya tanggal jam tambah satu hari, lalu ya, ini perintahnya date start to time plus one day, lalu kemudiannya start to time no itu sekarang. Ini bisa saja tidak sekarang tapi tanggal berapa. Nah ini sangat berguna sekali jika misalnya ya ini kalau kaitannya dengan jatuh tempo, nanti misalnya dia tiap membayarnya itu tanggal 20, lalu pada saat itu sistem dia akan ngecek tanggal sekian, berarti kan tambah sekian hari. Apalagi kalau tiap hari kena denda berapa, kan bisa dikurangi atau ditambah. Nah untuk hitung-hitungan tanggal itu perlu gitu ya. Oke, berikutnya ada inset dan unset. Inset dan unset itu menyatakan variabel itu ada isinya tidak, bernilai atau tidak ya. Dia akan kalau bernilai true, kalau tidak tadi bernilai false. Ini bisa digunakan untuk pengecekan, dia membalikan nilai true dan false. Oke, misalnya nih data, lalu kemudian date, IMD, start to time tanggal sekian. Nah kadang-kadang memang supaya proses-proses itu tidak bablas ya, dilanjutkan, itu biasanya harus kita cek dulu ya. Seperti contoh sebelumnya itu ada menggunakan get dan post di sana tuh. Itu kalau nggak dikasih iset nanti akan langsung diproses gitu ya. Di iset itu dicek dulu, kalau belum di input oleh user belum diproses. Oke, unset itu mengosongkan si variabel, kebalikannya tadi ya. Jadi kalau variabelnya ada isinya, di unset dia akan kembali ke seperti semula. Nah contohnya cuma gini aja. Oke, membuat fungsi sendiri ya, ini yang cukup menarik. Kalau tadi fungsi itu tinggal menggunakan, berikutnya adalah kita akan membuat fungsi sendiri. Nah fungsi itu subprogram, subrutin, program yang terdiri sekumulan perintah yang melaksanakan suatu tugas tertentu. Sintaknya adalah nama fungsi
pertama diawali tulisan function, lalu nama fungsi, lalu kalau fungsi tersebut ada parameter, argumen 1, argumen 2, titik, dan argumen seterusnya. Lalu kurung buka, kurung tutup, proses. Proses ini ada fungsi yang hanya pasif, sebuah proses saja, tapi ada fungsi yang mengembalikan sebuah nilai. Seperti tadi kalau di analogi tadi, seolah-olah kalau kita mau bikin roti itu terdiri dari terigu, tepung terigu, air, gula, terus diproses mengembalikan nilainya roti. Seperti itu. Oke. Nah, ini misalnya ada fungsi sederhana ini, menjumlahkan parameternya, argumennya X dan Y. Lalu X dan Y ini diproses ke dalam fungsi ini, dijumlahin, disimpan ke Y. Y-nya di return, dikembalikan. Nah, lalu kemudian di luar fungsi ada variabel A dan B, A10, B10. Nah, lalu kemudian ini untuk menampilkan aja supaya jelas, nanti A berapa, B berapa, maka fungsi tersebut dipanggil dengan menggunakan jumlah. Seperti namanya ini, jumlah, kurung buka, kurung tutup. Parameternya apa? Parameternya bisa langsung angkanya, tapi ini dalam hal ini adalah variabel, variabel yang mengirim nilai, yaitu A10, B10, B20. Nah, A ini nanti disalin oleh X, B ini disalin oleh Y. Maka supaya nanti bisa diproses di dalam fungsi, maka X dan Y ini dikenal nilainya, lalu dijumlah, lalu dikembalikan dengan variabel. Kalau ini mau satu return X plus Y gitu ya bisa. Ya kadang-kadang membuat program itu ya seninya bermacam-macam gitu ya. Ada yang langsung, ada yang diurai dulu biar jelas. Oke, ini tadi ya. Nah, ini disalin oleh ini, lalu kemudian menghasilkan satu nilai perintah return. Ini perintah return ini. Tapi ada fungsi yang tidak pakai return juga ya, tidak semuanya fungsi pakai. Ada fungsi yang tidak menggunakan parameter juga ya, tergantung kebutuhan. Oke, hasilnya seperti ini, A10 ya, maka dijumlahkan jadi 30. Jadi cukup dengan memanggil jumlah A, B atau jumlah 100, 100 jadi 200 saja returnnya nanti gitu. Nah, ini bisa integer berupa angka karena ini ada operator penambahan. Oke, saya kira jelas. Contoh berikutnya adalah ada fungsi yang mungkin tidak menggunakan parameter. Misalnya saya buat fungsi cop, kita mau bikin laporan, bikin apa supaya laporan kita nanti setiap laporan butuh tulisan kayak gini ya, bikin satu bikin fungsi tinggal manggil saja. Jadi tidak setiap laporan itu harus kita buat perintah yang sama. Misalnya cop, tapi ini tidak return, tapi isinya adalah echo. Jadi cuma menampilkan saja. Manggil ada garis bawah. Nah, ini kalau dipanggil echo cop, nah, hasilnya adalah ini echo cop yang dipanggil gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Steaming angka kom jalan raya ganti nomornya 4143, telepon sekian. Ini hari ini bukan is AC ID, sorry, salah ini salah cetak. AC ID bukan is. Oke, jadi kalau kita mau manggil lagi cop lagi ya nggak masalah gitu ya. Oke, lalu kemudian fungsi cop tidak ada parameter, hanya untuk menampilkan 3 baris teks saja. Oke, nah di sini misalnya saya akan membuat tabel nih, tabel ya, seperti tabel saya misalnya saya akan membuat deretan huruf menampilkan pakai loop 0 sampai 10. Lalu tabel kolom kedua itu I kuadrat, jadi I dipangkatkan 2. Nah, ini loop pertama. Lalu kolom yang ketiga menjumlahkan nilai I. Nah, ini semuanya juga perlu logika yang menjumlahkan nilai I. Nah, lalu kemudian karena ini jumlahnya saya pakai fungsi, maka jumlah ini supaya nanti keluar dari fungsi tetap nilainya tersimpan, maka pakai global jumlah.
Nah di sini melakukan loop pertama, dan pangkat 2 dipanggil, pangkat 2-nya 0, ini 0, 0 pangkat 2 ya 0. Loop kedua 1, 1 pangkat 2 dipanggil, ya, X kali X 1. Kemudian loop kedua 2 pangkat 2 ya 4 gitu ya. Lalu loop ketiga 3 pangkat 3 9 dan seterusnya. Nah ini yang apa yang penjumlahan juga demikian. Ketika dia 0 pertama kali, maka di sini jumlah sama dengan X disimpan 0. Jadi ketika ini dipanggil i-nya diterima oleh jum di sini, jum ini disimpan ke dalam nilai jumlah. Lalu kedua i yang ke 1 0 ditambah 1 tadi disimpan 0 tambah 1 X-nya 1. Kemudian loop berikutnya adalah 2 gitu. Loop 2. X-nya adalah di sini diambil i2, maka di sini i-nya dikirim ke jum X. Lalu tadi kesimpan 1 ditambah 2 berarti 3 ini ya, 3 kan. Nah, nanti terus kemudian kesimpannya 9. 3 ya, 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 4 10. 10 ditambah 5 15. Nah, ini jadi kumulatif gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti deret gitu ya. Nah, ini. Jadi dengan global ini maka jumlah ini akan berubah. Ketika dijalankan dia akan nambah terus. Tapi kalau nggak pakai global nggak bisa. Oke ya. Nah, ini tadi. Jadi dia akan manggil di sini, parameter dia akan manggil di sini. Jadi di sini adalah yang akan dilakukan berulang-ulang. Jadi fungsi yang ada ini kan dijalankan berulang-ulang menggunakan loop. Jadi tidak hanya sekali, perkalian dan penjumlahan ini dia akan dipanggil 0 sampai 10, 11 kali. Nah, itu keuntungan fungsi. Jadi fungsi itu satu perintah itu dipanggil berulang-ulang, tidak harus membuat berkali-kali. Nah, berikutnya adalah passing by value, passing itu melewatkan, menilai. Secara default semua nilai yang masuk atau keluar dari fungsi passing by value. Contoh, misalnya di sini ada jumlah nilai, di sini nilai dinaikkan 1. Nah, ini ada masukan 10, terus dicetak masukannya, terus dipanggillah fungsi ini 10 masuk sini ditambah saja 11 gitu ya. Tapi sebenarnya karena hanya melewatkan nilai saja gitu, maka hasilnya adalah tetap 10 ya. Jadi di sini perintahnya cuma ini parameter. Nah, rata-rata kita membuat fungsi model seperti ini. Lalu berikutnya adalah passing by reference. Di sini passing by reference itu memberi nilai asli untuk diakses dan dimanipulasi sehingga nilainya berubah. Jadi nilai masukan tadi bisa berubah. Perintah passing by reference dengan menambahkan operator ini dan pada argumennya. Contoh, misalnya di sini tadi kan tidak pakai ini, jadi jumlah nilai masukkan 10. Maka hasilnya di sini adalah pertama nilai ini dimasukkan 10, cetak 10 kan. Begitu dipanggil fungsinya, maka ini nilai ini dikenal nanti di sini berubah, masukannya jadi berubah gitu ya. Masukan ini gitu. Jadi nilainya dirubah jadi 11 tambah 1 karena ini ada menaikkan nilai 1. Oke. Nah, ini latihannya, buatlah fungsi misalnya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa demo membuat fungsi ya, membuat fungsi. Oke, misalnya saya akan membuat fungsi untuk menghitung skor nilai. Oke, PHP. Nah, oke. Nah, aturan misalnya ya, jika nilai A maka 4 kali SKS gitu kan.
nilai D, maka 1 kali SKS. Jika nilai E, ya, maka 0 gitu ya. Nah, nggak usah dikalikan, hasilnya 0. Nah, gimana cara membuat fungsinya? Misalnya kita akan membuat fungsi ini, kita simpan dulu ya dengan nama s. Oke, lalu ada di htdoc server, kayaknya latihan 451 PHP 451. Oke, nah seperti ini. Sekarang kita akan buat fungsinya dengan perintah function. Lalu kemudian diberi hitung skor nilai. Oke, parameternya adalah nilai dan SKS ya. Jadi parameternya nilai dan SKS ya, nilai kemudian SKS. Oke, kita akan buat perintah di sini. Nah, kita uji dulu jika nilai sama dengan A. Nah, sama dengannya ini hanya menggunakan sama dengan 2 gini, maka return, nah skornya adalah 4 kali SKS. Oke. Nah, ini pakai if. Nah, kalau tidak apa B, ya, berarti ada else. Tidak A berarti B. Else nilai sama dengan B, maka return 3 kali SKS. Oke, nah ini kita harus membuat perintah yang sama ini pakai paragraf gitu, karena ini blok program nih. Jika benar sini, jika salah ini kita coba. Ini saya copy aja. Oke, jika nilainya C, maka 2 kali SKS. Lalu copy lagi, jika nilainya D, 1 kali SKS atau SKS saja gitu. Nah, kalau tidak E berarti langsung else saja, tidak usah dikalikan, di default 0, return 0. Oke. Nah, ini penulisannya harus kita rapikan seperti ini, ada paragrafnya biar membaca logika prosesnya mudah. Satu blok nih, if, di bawahnya ada else. Ini kan satu pasangan, if else. Nah, ini satu pasangan. Ini dalamnya ada blok perintahnya. Lalu kemudian ini juga blok perintahnya dari sini. Nah, ini if else-nya dari sini. Ini ya, akhirnya paragrafnya seperti ini gitu ya. Oke, kita simpan. Nah, lalu kemudian bagaimana cara mencoba ya, panggil fungsi. Oke. Echo misalnya nilainya A,
SKS-nya 2, maka skornya berapa? Skor sama dengan, nah ini tinggal kita panggil saja HT nah, main enter saja, jadi gini nih, ini dia ada autonya HT ini, lalu kemudian parameternya. Nah ini kita langsung bisa isikan misalnya nilainya A sesuai parameternya, jangan kebalik, SKS nya 2. Oke. Nah A2 nih. Oke, kita simpan. Nah lalu kemudian kita coba localhost, lalu latihan 5 berapa tadi? 541 PHP. Localhost latihan 451. Oke. Nah ini berarti 4 kali 2 8 ya. Nah misalnya di proses berikutnya mau ada lagi echo ganti baris BR koma kayak gitu. Lalu kemudian misalnya saya akan coba nilainya B 2 SKS, berarti ini saya kasih B. Lalu kemudian lagi nilainya E 3 SKS 3 nih, E 3. Nah ini fungsi yang sama bisa digunakan atau dipanggil berulang-ulang dengan parameter nilai yang berbeda. Oke, kita simpan di sini, kita coba lagi. Nah ini, jadi kalau nilai A ya 0 gitu ya. Kalau B berarti 3 kali 2. Ini walaupun SKS-nya 3. Nah, saya kira ini hanya memantapkan logika saja seperti ini. Jadi inilah nilai dari referensi value-nya tadi. Nilai jangan dibalik, kalau 2, A gitu nggak mau, ini sesuai dengan urutan yang kita deklarasikan di sini gitu. Nah seperti itu, jadi kita beri penjelasan gitu ya. Bisa saja ini bukan langsung nilainya tapi variabel nilai sama dengan A, SKS sama 2, nanti nilai dan SKS seperti yang ada di sini. Nah ini tinggal nanti penerapannya digunakan untuk yang lain sesuai dengan kebutuhan. Saya kira contoh ini memberikan pemahaman kira-kira yang cukup jelas gitu ya. Oke ya, cukup jelas. Oke, referensi Anda bisa pelajari di tutorial nih w3school.com, ini cukup lengkap sebenarnya di sana. Kalau buku yang bahasa Indonesia itu ada buatan Abdul Qadir nih, buku dasar pemrograman web dinamis menggunakan PHP. Buku ini dirilis beberapa versi gitu ya, beberapa cetakan gitu ya, karena ini cukup sebetulnya Anda belajar di sini itu bisa jelas teorinya dijelaskan secara rinci gitu ya. Saya juga suka baca bukunya Pak Qadir itu. Jadi dari mulai konsep-konsepnya itu dijelaskan dan contohnya, langkah-langkahnya seperti apa, ada semua. Jadi bedanya baca buku dengan tutorial, kalau buku lebih detail, tapi tutorial itu hanya singkat-singkat saja, bahkan ada yang penjelasannya kurang ya, penjelasannya kurang. Jadi kalau Anda yang ingin belajarnya mantap ya harus pakai buku gitu ya. Jadi buku itu lebih terstruktur gitu ya.
Ya walaupun saya juga prihatin sekarang minat membaca buku itu agak kurang karena semua katanya udah digital, tapi kalau di digital dalam bentuk tutorial saya kira ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa langsung paham gitu ya, tapi kalau pemula itu ya harus step by step lewat buku gitu ya, gitu. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa sampaikan lewat email, lewat WA, lewat media. Misalnya kalau ini nanti di YouTube di bawah itu ada komen komentar, kolom komentar Anda bisa tambahkan di situ. Mungkin barangkali nanti bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan usah, tidak usah malu-malu itu. Dan semakin banyak belajar kata-kata orang terdahulu, kata bijak rajin pangkal pandai itu. Semakin Anda rajin ya semakin Anda pandai gitu. Tapi kalau malas-malasan ya mungkin tidak bisa kita harapkan. Oke, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum